Hai Sobat Spegesta, welcome back to Spegesta Podcast. Di segmen ngobrol bareng alumni. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang juga alumni Spegesta, yang walaupun usianya itu sudah uzur, tapi beliau juga kakak kelas saya. Ya. Halo Om, panggilnya Om apa? Bapak atau Mas atau kakak? Oke, manggilnya Om aja ya lah ya, biar agak sopan, akrab gitu. Oke, Om boleh kenalan dong sama Sobat Spegesta di luar sana. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia kolonial, Ya. tampang milenial. Keren sekali. Alhamdulillah Nathan hari ini kabarnya baik-baik saja. Ya. Dan terima kasih untuk Pak Dr. Andes Heni Goranto yang sudah punya waktu untuk mengundang kami, walaupun kami tetap nggak ada waktu, sesibuk apapun kami tetap berusaha untuk hadir untuk memenuhi undangan beliau. Dan syukur alhamdulillah hari ini bisa hadir beberapa teman, 3 orang yang sudah teman-teman wawancari, kebetulan hari giliran saya. Apa yang ditanyakan Nathan? Soal ini Om, informasi pribadi dari Om sendiri. Bahas politik ntar aja Om. Ntar Radio? Informasi pribadi dulu lah, biar Sobat Spegesta kenal sama siapa sih ini Om. Siapa tahu ada teman Om yang belum kenal atau lupa dan sama tak kenal Om. maka tak sayang. Iya bener, tak kenal maka tak aruf malah Pak sekarang. Calon mantu. Ya itu zaman sekarang yang lebih halal. Ya. Nama lengkap kebetulan kasih orang tua nama Ahmad Humaydi. Ya. Dulu waktu di SMA PGRI dipanggil dengan nama Ahmad, nama kecilnya. Ya. Tapi lama di radio dengan panggilan udara Medi dulu. Oh, iya, penyiar nama radio. yang komersil dan beken. Oh. Walaupun tidak sekomersil orangnya loh Tano. Gitu. Ya, paham. Ini kalau Om boleh cerita nih, apa sih yang paling Om inget waktu sekolah di SMA PGRI sini, yang paling Om inget sampai yang nggak bisa lupa nih dulu pernah sekolah di sini? Sangat banyak Tan. Ada nuansa romantisme di sini. Romantisme. Apakah Om juga seperti anak SMA kebanyakan pernah mengalami cinta remaja? Sama. Ada humanisme, ada kebersamaan, tawa, tangis, canda. Lagunya ada nostalgia SMA kita lah. Indah lucu banyak. Yang pasti memang banyak kenangan. Makanya tahun 2013 kemarin dari angkatan tahun 90 tak kumpulkan reuni akbar di sini. Dari keren. 6 kelas. Dan ada lagi. Berjumlah kurang lebih 200, yang hadir 180 orang. Ya. Tak pertemukan, biasa kabar kalau ketemu ya anaknya berapa gitu kan, usia sama kita ini anaknya berapa, udah nikah belum gitu. Kami hadir dalam kesempatan yang berbahagia ketika itu, dan kami pun sempat mengundang bapak guru dan ibu guru yang dulu pernah mengajar kita. Banyak kalau ngomong kenangan Stan. Kalau ada mungkin sosok guru, temen yang nggak bisa dilupain dari Om, siapa itu orangnya? Waduh, banyak siapa? juga. Atau yang paling galak di sini di zaman Om 90-an itu siapa kan? Galak semua dulu. Galak semua dulu. Tapi artinya gini, ketika mereka punya niat baik mendidik, saya sangat berterima kasih. Bayangkan kalau mereka tidak mendidik kita dengan baik, jadi apa kita sekarang ya? Iya benar. Ya semua saya pikir semua jadi orang. Artinya saya laki-laki ya kan, yang beronda atau perempuan pun saat ini sudah meniti karir dengan usahanya masing-masing. Banyak dulu. Cuman sekarang kan ada SRA, sekolah ramah anak gitu kan. Iya. Dan sekolah ini juga ya alhamdulillah dapat SRA. Sekolah ramah anak. Yang pasti itu saya berharap, dan guru sekarang pun banyak tantangan ketika mereka ngomong tentang pendidikan, tanggung jawab kita bersama. Iya, tanggung jawab kita bersama, orang tua, guru dan lingkungannya. Bagaimana mereka bisa mampu mengaplikasikan pendidikan mereka jadi seorang guru yang pendidik. Karena pada prinsipnya pendidik itu pasti guru, tapi guru belum tentu seorang pendidik. Mudah-mudahan akan hadir guru-guru yang pendidik di SMA PGRI 1 ini. Nah, kalau Om Ahmad ini bisa cerita pengalaman apa sih setelah Om lulus dari SMA PGRI melanjutkan menyambut dunia yang sesungguhnya kalau kata anak zaman sekarang. Ketika selesai di SMA,
saya banyak asa ya, banyak harapan yang tentu saja tidak jauh dari masa depan. Kali pertama saya muncul adalah pengen jadi seorang seniman. Wih, Ya, seorang seniman. Walaupun akhirnya kelakon juga. Ada niatan mau masuk perguruan tinggi? Ada, waktu itu ada. Oh. Selesai SMA saya dengan ketua OSIS, dulu kan wakil ketua OSIS nih saya. Oh. Ketua OSISnya Mas Untung Suharyoso. Wah. Belum selesai saya nyari Institut Kesenian Jakarta. Wih. Di Jakarta. Itu 3 hari nggak ketemu. Wow. Ternyata orang Jakarta sendiri nggak kenal, IKJ nggak kenal. Wah. Kenalnya Taman Ismail Marzuki. Karena gedung IKJ ada di belakang Taman Ismail Marzuki. Setelah 3 hari teruntar untuk kemana-mana, akhirnya ketemu juga. Wow. Sempat daftar di sana, ketemu sama temen satu sekolahan, kebetulan sudah semester 2 ketika itu, ngambil di sinematografi namanya Andreas. Oh. Ya, pernah nyantol di IKJ. Dan setelah itu lepas dari sana nggak kerasa juga saya mendalami broadcast untuk radio. 11-12 sama ini dong podcast sama, ini. nggak jauh Tapi bedanya beda. kita sekarang Ya, ada kalau kamera. sekarang audio visual, Ya, dulu kalau radio kan audio murni full. audio doang gitu kan. Saya sempat ngikuti diklat calon penyiar Labkindo di Semarang selama 1 tahun, radio dan televisi. Banyak ilmu radio saya dapatkan di sana. Barangkali nanti teman-teman butuhkan, saya juga siap bantu gitu kan. Selepas dari Labkindo Semarang, kalau radio praktek di RCT FM dan Zatayu, kalau TV-nya di TVRI mana TVRI Semarang, TVRI Semarang. iya. Ya, di Gombel itu. Wih, nah sekarang nih di pekerjaan Om Ahmad di sini sebagai seorang broadcasting ya berkelut di situ. Ada nggak sih komentar soal podcast Pegesta ini yang sebagai life skill terbarunya di SMA? Komentar Om pribadi nih. Bagus. Artinya Pak ini punya program untuk masa depan. Wih, Ya kan? Program yang terbaik ketika kita mampu memikirkan masa depan anak-anak kita seperti apa. Apalagi di SMA PGRI ini kan sudah ada berapa? 4 life skill ya. Ya, termasuk apa? Servis kendaraan motor, TSM, menjahit komputer, gitu kan. desain visual. Komputer gitu kan. Ya. Luar biasa. Ketika ada anak SMK jurusan mungkin servis atau mungkin jahit, mungkin bisa misalkan servis. Anak SMK nyervis motor udah biasa. Tapi ketika ada anak SMA mampu nyervis motor, aduh luar biasa ya kan? Iya, keren memang. Minimal kalau menjahit besok bojone dasarnya bolong suwek bisa jahit ke bojone gitu. Iya benar. Nah, kalau dari Om pribadi nih di dunia broadcasting nih masih, apa sih tantangan yang jadi permasalahan terbesar orang-orang seperti kita ini di dunia broadcasting untuk kedepannya di masa depan nanti? Yang pasti sama solusinya itu harus ngapain? Yang pasti referensi ilmu ya, harus banyak membaca, harus banyak melihat dunia luar. Artinya bahwa kita jangan sampai jadi katak dalam tempurung sudah merasa hebat sendiri. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau menerima kritikan orang lain, masukan orang lain, termasuk orang mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu dari lahir sampai akhir nanti. Ilmu terus dikejar, dicari, karena dunia terus maju, banyak perkembangan-perkembangan yang sangat di luar nalar dan dugaan kita, itu udah pasti. Oh, nah sekarang kita balik lagi di Spegesta zaman sekarang juga. Iya. Ada nggak sih dari komentar Om pribadi dari Spegesta atau mungkin harapan, kritik, saran untuk Spegesta ke depannya itu harus gimana nih sebagai sekolah plus di Pemalang? Iya. Gini, radio sekarang ini kan banyak berguguran karena sumber pendapatan sudah ada. Orang rame-rame pindah channel ke YouTube. Iya. Itu adalah ladang yang sangat komersil sekali untuk mereka yang komersial. Untuk pendidikan sendiri ketika kita mampu mengelola ini dengan baik adalah ajang publikasi. Ya kan, prasarananya harus dilengkapi juga. Misalkan ini salah satunya audio control, ya kan. Bagaimana saya mendengarkan omongan saya sendiri ketika nggak ada radio control, gitu kan. Perdam supaya suara tidak bergelombang. Jadi ketika ada radio control, ada peredam, suara Nathan akan lebih sempurna dan lebih baik. Ketimbang dengan mungkin kita baru memulai, mungkin Bapak ini juga masih terus berjuang. Artinya nanti 1 tahun ke depan mungkin akan lebih baik, siapa tahu. Amin. Yang pasti Pak ini sudah mulai langkah yang bagus menciptakan SDM siap pakai gitu kan, minimal kayak Mas Nathan ini kalau ditekuni dengan baik nanti tidak menutup kemungkinan 10
5 tahun yang akan datang jadi broadcast yang paling handal. Amin. Gitu. Amin. Oke. Makasih nih buat Om Ahmad udah datang Ya. di sini. Semoga sukses selalu dalam Sama-sama. dunia. Oh ya, ini belum BTW. Sekarang kerjaan Om selain di dunia broadcasting apa lagi nih? Saya di radio tahun 91 ngelola 2 stasiun radio, Ya. ya kan. Terakhir tahun 2000 diminta Yayasan Hijaz Pemalang untuk mengelola radio Hijaz, dan Gus Dur lengser, radio ikut lengser. Saya bikin di rumah pribadi. Oh. Saya punya radio komunitas, namanya Rakosa, radio komunitas sepeda. Cuman nggak langgeng karena kekurangan SDM seperti Anda. Oh iya. Makanya saya bilang kalau banyak fakta Nathan di Malang ini akan muncul radio baru, entah itu radio komersil, entah radio sama, Oh, karena iya. SDM kayak panjenengan, kayak Nathan ini nanti banyak dibutuhkan gitu kan. Amin dah. Gitu Ban ya. Makasih nih buat Om Ahmad udah datang di sini di podcast Pegesa kali ini, dan makasih juga telah berbagi ilmu di sini untuk kami. Sama-sama. Ya, sukses selalu Om. Amin. Nah, mau tahu konten-konten seru berikutnya? Jangan lupa ya stay di podcast Pegesta di channel YouTube-nya SMA PGRI 1 Taman juga, dan jangan lupa nih buat adik-adikku yang mau meneruskan sekolah di tingkat SMA sederajat, bisa nih daftar di SMA PGRI 1 Taman. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Sobat Pegesta. Sukses selalu dan jangan lupa untuk tetap tersenyum dan juga semangat buat pejuang-pejuang di masa depan nanti. Sampai jumpa. Dadah. Halo.